Renu Rena Rena. Berlatar di sebuah desa bernama Hiruk Bagja, Provinsi Jawa Barat, lelaki muda bernama Kosim dapat rezeki nomplok setelah ia tak sengaja menemukan sebuah berlian di dasar sungai. Setelah menjual berlian itu, hidup Kosim berubah drastis. Kini ia menjadi salah satu orang paling tajir di kampung itu. Ia memboyong istrinya yang sedang mengandung tinggal di rumah gedong yang baru ia beli. Di sisi lain, ada juga seorang pria bernama Dorman, dukun paling kesohor di desa Hiruk Bagja. Dia terobsesi ingin jadi jutawan sama seperti Kosim. Bedanya, Dorman memilih cara-cara goib untuk mencapai impiannya itu. Salah satunya yaitu dengan mendatangi kuburan keramat yang letaknya terpisah di tengah hutan dan jarang diketahui orang. Kuburan itu adalah makam mendiang kakeknya, seorang Portugis bernama Albert Dominic. Sedikit flashback, Albert Dominic ini dulunya merupakan orang kaya sekaligus musuh masyarakat karena sering memanfaatkan kekayaannya untuk berbuat semena-mena pada warga lokal. Sampai pada titik ia diamankan massa dan harus tutup usia dengan cara ditarik 4 ekor kuda. Balik lagi pada Dorman, ia yang melanjutkan ritualnya berhasil mendapatkan segepok uang dari dalam kendi. Namun tak berselang lama uang itu berubah menjadi ratusan helai daun kering. Saat Dorman frustasi karena usahanya sia-sia, tiba-tiba muncul suara arwah si kakek yang meminta dicarikan raga seseorang untuk dijadikan inang, sehingga Albert bisa nempel di badan itu dan mewujudkan semua impian Dorman. Disinilah Dorman mulai teringat keluarga Kosim, di mana Laras istri Kosim sedang hamil tua. Dorman berniat menggunakan raga calon anak Kosim sebagai rumah baru untuk roh kakeknya. Saat itu Laras yang pergi sendiri ke rumah dukun bayi memutuskan pulang melintasi hutan menjelang maghrib. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba ia dibuntuti seekor anjing yang siap mengejarnya. Rupanya hewan itu adalah kiriman Dorman yang sengaja ia siapkan untuk menggiring Laras ke suatu tempat. Hingga hari mulai gelap, Laras tanpa sadar sudah berada di atas sebuah kuburan yang tidak lain adalah kuburan Albert Dominic. Laras yang panik, tiba-tiba tubuhnya tertarik ke dalam kuburan itu. Ia dibawa menerobos portal gaib di mana sudah disambut arwah Dominic. Di sanalah terjadi proses transfer simbiot ke dalam kandungan Laras. Di luaran, Kosim mengumpulkan para warga untuk mencari istrinya yang hingga larut malam belum pulang. Sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan Laras dengan kondisi terbaring lemas di atas makam keramat. Kosim pun segera membawa istrinya itu pulang. Saat sampai di rumah, hal aneh terjadi pada kandungan Laras, di mana benjolannya pindah ke belakang. Namun dengan bantuan Maati, entah dengan teknik pijat macam apa, ia berhasil memindahkan posisi kandungannya seperti semula. Bahkan secara kebetulan, Laras langsung kontraksi saat itu juga, hingga lahirlah seorang bayi anak pertama keluarga Kosim. Malam itu bertepatan dengan fenomena gerhana bulan. Para warga di luar ramai memukul kentongan. Maati yang kental dengan kepercayaan mistis memerintahkan Ayu asistennya untuk menaruh si bayi di belakang karena mitosnya bayi harus disembunyikan saat gerhana bulan. Melalui jampe-jampe Dorman dari kejauhan, si bayi bisa langsung bergerak. Dan apes bagi Ayu yang pada saat itu ia akan menaruh si bayi di belakang, ia harus mendapat rekaman hantu Albert Dominic hingga ia wafat seketika. Kosim yang mendengar teriakan Ayu segera mengeceknya, namun si bayi tak ada di tempat. Kosim yang mendengar suara rengekan anaknya dari kejauhan segera menelusuri dari mana suara itu berasal, dan beruntung si bayi bisa ditemukan dalam kondisi sehat di sebuah semak-semak. 7 tahun kemudian, anak Kosim tumbuh besar yang mereka beri nama Didi. Hari ini adalah hari di mana Didi akan disunat. Kosim menggelar pesta hajatan 7 hari 7 malam untuk memeriahkan acara hitan anaknya itu. Salah satunya dengan mengundang kelompok seni debus sebagai hiburan. Disinilah Didi mulai dirasuki, di mana saat pertunjukan debus berlangsung, Dorman melihatnya dari kejauhan dan mempengaruhi Didi dengan mantranya.
Dorman memanfaatkan Didi untuk mengacaukan acara, yaitu dengan menghilangkan ilmu kebal para pemain debus di lapangan, sehingga semua orang panik berhamburan melihat kecelakaan teknis para aktor debus yang sudah tidak kebal lagi. Tidak selesai di situ, pada acara inti yaitu proses hitanan Didi, si otongnya tidak mempan dipotong, bahkan membuat bengkok pisau yang digunakan. Lebih anehnya lagi, saat azan asar berkumandang, tiba-tiba Didi berteriak kencang sambil menutup telinganya. Besok hari setelah kejadian itu, Didi mulai jadi bahan ejekan teman-teman sepermainannya. Tapi ada salah satu anak perempuan bernama Rini yang selalu membela Didi. Rini kemudian mengajak Didi untuk main di rumahnya saja. Rini sendiri adalah putri seorang calon kades bernama Soleh Bahrudin, tokoh yang dipandang dermawan dan sederhana. Kebetulan saat itu ia juga sedang kedatangan tamu seorang ustadz bernama Yasa. Sekalian saja Didi yang baru datang diajak untuk makan bersama bareng Ustadz Yasa. Namun saat Pak Ustadz memimpin doa, Didi nampak risih dan kemudian pergi begitu saja. Saat Didi OTW pulang, ia melihat salah satu temannya yang hendak pergi menangkap ikan. Didi rupanya masih menyimpan dendam soal ejekan temannya itu tadi pagi. Ia kemudian mengikuti anak itu hingga ke pinggir kali. Didi menjahili temannya sebagai pancingan berharap ia akan dikejar. Anak itu mengejar Didi sampai pada sebuah bangunan kosong. Di sanalah muncul sosok Didi yang telah berubah menjadi Albert Dominic. Bocah itu pun sontak berlari ketakutan. Sampai di jalan kampung, sebuah delman melintas di mana kuda delman itu sudah dipengaruhi Didi yang membuatnya lari tak terkendali, hingga kuda itu menerjang teman si Didi yang berada di depannya. Setelah kejadian itu, beberapa warga mulai menyadari bahwa ada kejanggalan pada Didi. Ditambah ibunya sendiri mulai curiga karena saat ia menjenguk bocah malang itu, ia terus menyebut-nyebut nama Didi. Berbeda dengan Kosim yang terus saja membantah anggapan itu dan berusaha menutupi aib anaknya. Padahal ia sering menyaksikan sendiri anaknya selalu menghilang saat malam hari dan pulang lewat jendela kamarnya. Yap, Didi rutin keluar malam untuk memberi teror pada warga kampung yang bersikap skeptis padanya. Maka tak heran banyak insiden aneh yang terjadi di desa Hiruk Bagja beberapa bulan ini. Seminggu kemudian, Desa Hiruk Bagja mengadakan sesi kampanye dua calon kades, yaitu Kosim dan Pak Saleh. Berbeda dengan Pak Saleh yang punya niat tulus mensejahterakan rakyat, Kosim mengikuti pilkades ini hanya untuk menambah ketenarannya saja. Dalam kampanyenya, Pak Saleh mengutarakan keresahannya terhadap segala kesesatan paham yang terjadi di masyarakat. Ia tak mau desa Hiruk Bagja dikenal sebagai desa angker dan keramat. Dorman yang diam-diam hadir dalam perkumpulan itu merasa tersinggung. Dorman pun berniat meneror keluarga Pak Saleh lewat jalur gaib dengan memanfaatkan Didi. Beruntung keluarga ini selalu dekat dengan ilmu agama. Rini yang memergoki Didi mondar-mandir di area rumahnya saat malam hari bisa mencegahnya dengan doa-doa penangkal yang ia pelajari. Dorman juga mengirim makanan yang telah diberi bumbu ilmu santet. Beruntung di sana ada Ustadz Yasa yang berhasil mencegah bahkan mengembalikan ilmu itu pada Dorman. Di sini Ustadz Yasa mulai mengetahui bahwa santet itu kiriman Dorman, mengingat Dorman dulu adalah teman seperguruan Ustadz Yasa. Namun Dorman memilih jalur yang salah akibat kedengkian pada hatinya. Ustadz Yasa sudah paham betul hanya dengan melihat jenis santet yang dikirim pada Pak Saleh tadi. Kembali pada keluarga Kosim yang sekarang dihebohkan dengan berita gembira karena Laras istrinya sedang hamil putra kedua mereka. Padahal mereka sudah mengira tak mungkin punya harapan lagi punya keturunan sejak 7 tahun lalu. Namun berbeda dengan Didi, ia tak senang dengan kehadiran anggota baru dalam keluarganya. Arwah Albert Dominic pun mempengaruhi Didi untuk mencelakai ibunya. Siang itu, Didi berusaha memancing sang ibu bermain di halaman belakang. Kemudian Didi berpura-pura terjebur ke dalam sumur. Laras yang panik segera menghampiri anaknya. Namun saat Laras meraih tangan Didi, ia malah ditarik hingga masuk ke dalam sumur itu. Sementara Didi begitu santainya bermain di area tersebut. Beruntung Kosim yang mendengar teriakan dari belakang rumahnya segera berlari dan menyelamatkan istrinya itu.
Ketika Laras tersadar, ia langsung mengatakan bahwa Didi telah menariknya ke dalam sumur itu, sehingga tak salah lagi bahwa fakta anomali pada Didi itu benar adanya. Ya, sebenarnya Kosim sudah mengetahui hal itu sejak Didi lahir, tapi ia berusaha merahasiakannya karena takut para warga tidak menaruh respek lagi pada keluarganya. Selama ini, hanya satu orang yang tahu aib itu selain Kosim, yaitu Maati si dukun bayi. Bahkan Maati terus memanfaatkan itu untuk memeras Kosim dengan mengancam ia akan membocorkan info pada warga. Tapi walau demikian, Kosim selalu memakai jasa Maati, termasuk saat ini ia memanggil nenek itu untuk memijat istrinya yang masih terbaring. Saat Maatik diantar asistennya OTW ke rumah Kosim di tengah hutan, sepeda motor yang ditumpanginya tiba-tiba mogok. Rupanya itu kerjaan arwah Albert Dominic yang merasuki Didi. Dan benar saja, saat dilihat asisten Maatik malah jadi korban sergapan Albert Dominic, Maatik syok dan berlari ke perkampungan. Namun saat itu orang-orang kayaknya sedang tertidur. Ia pun bersembunyi di kakus salah satu rumah warga. Tapi sayang, roh Albert berhasil menemukannya hingga muncul sosok tangan dari dalam kloset yang menarik Maatik itu. Maatik pun tak bisa diselamatkan lagi. Salah satu warga melihat Didi keluar dari dalam toilet itu. Sontak seluruh warga kampung menjadi heboh dan beramai-ramai mengantarkan Didi pulang ke rumah orang tuanya. Ustadz Yasa pun kini turun tangan. Ia meruqyah Didi di rumahnya. Proses itu berjalan cukup menegangkan. Tubuh Didi melayang bahkan berjalan di langit-langit. Beruntung Pak Ustadz bisa menetralisir Didi dari arwah Albert Dominic. Didi pun kini terbebas dan menjadi anak normal seperti biasa. Ustadz Yasa juga berhasil melabrak Dorman di kediamannya. Ia berusaha menghentikan segala praktek ilmu hitam yang dilakukan teman seperguruannya itu, sampai-sampai terlibat pertarungan di antara keduanya. Duel itu dimenangkan Ustadz Yasa. Dorman kabur menuju makam kakeknya. Namun saat sampai di sana, Dorman malah ditarik masuk ke dalam kuburan. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya hari pemilihan kepala desa. Namun pada momen itu, salah satu calon yaitu Kosim tiba-tiba memberi pidato bahwa ia memutuskan mundur dari pencalonan dan menyerahkan sepenuhnya jabatan kepala desa pada Pak Saleh. Kini desa Hiruk Bagja menjadi desa yang tentram dengan pemimpin baru mereka. Didi pun kini melanjutkan kembali acara sunatannya yang sempat tertunda. Kali ini dieksekusi langsung oleh Ustadz Yasa. 8 bulan kemudian, sudah waktunya Laras melahirkan putra keduanya. Kosim dan Didi berharap-harap cemas menunggu di luar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamar itu yang ternyata kini Laras yang dirasuki roh Albert Dominic. Sungguh ending yang nyari masalah.